Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan sama-sama berusaha untuk menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, dan kita sampai pada surat Yasin ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudhlimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan satu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam hari. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Setelah Allah sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ya, Allah mengatakan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Allah Maha Kuasa dan Maha membangkitkan mereka pada hari kiamat kala adalah bumi yang mati kemudian Allah hidupkan lagi. Allah berbicara tentang yang ada di atas muka bumi, maka Allah berpindah sekarang pada tanda-tanda yang lain yang berkaitan dengan benda-benda langit, ya. Dari satu sisi, benda langit Allah akan berbicara tentang matahari, tentang rembulan. Demikian juga dari satu sisi Allah berbicara tentang zaman, ya, tentang zaman, bahwasanya zaman itu juga adanya zaman, adanya hari, adanya bulan, adanya tahun adalah di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam semesta ini dengan begitu kokohnya, dengan begitu hebatnya. Tentu mudah bagi Dia untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat kelak. Maka Allah mengatakan wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam hari. Malam hari. Malam hari adalah tanda kebesaran Allah. Ya, naslahu minhun nahar. Dengan malam hari tersebut kami mencabut siang hari. Fa idahum muzlimun, tiba-tiba mereka dalam kegelapan. As-salakh dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk salkhul jild, yaitu kalau seorang ingin setelah menyembelih kambing dia mengambil kulitnya, disebut dengan salkhul jilid, yaitu mengambil kulit dari hewan kambing tersebut atau yang semisalnya, ya. Allah menggunakan lafal tersebut, kata sebagian ulama seperti Al-Alusi, karena begitu kulit diambil dari kambing yang setelah disembelih tadi, maka yang nampak adalah dagingnya. Artinya diambil sesuatu, nampak yang lain. Sama seperti malam dan siang. Ketika siang dicabut, siang dipisahkan dari malam, maka kemudian yang nampak adalah malam. Karena siang telah dicabut sebagaimana kulit hewan dicabut, kemudian yang nampak adalah dagingnya. Dari sisi inilah ada kesamaan, kata Al-Alusi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah seandainya menjadikan siang melulu, siang terus-menerus, tentu kita akan sulit untuk istirahat, untuk menjalankan aktivitas, dan mungkin akan terjadi kerusakan di alam semesta. Makanya Allah mengatakan, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, bagaimana menurut kalian seandainya Allah menjadikan siang hari selama-lamanya sampai hari kiamat? Siapa Tuhan yang lain yang bisa mendatangkan malam bagi kalian, yang kalian akan tenang di malam hari tersebut? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Jadi nikmat Allah adalah menjadikan siang dan malam. Ini kenikmatan yang tanda-tanda kebesaran Allah yang kita lihat tiap hari, ya. Laila wan nahara khilfatan, perubahan siang dan malam, ya, perubahan terang dan gelap, keagungan Allah yang kita lihat. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran untuk mengingat Allah dan untuk bersyukur kepada Allah. Maka Allah sebutkan ini di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan siang, kemudian siangnya dicabut oleh Allah, kemudian tiba-tiba muncul malam hari. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang matahari setelah itu, karena ini berkaitan dengan siang dan malam adalah benda-benda langit, matahari, rembulan ya. Saya katakan tadi setelah Allah menyebut tentang kekuasaan Allah tentang benda-benda di bumi, sekarang Allah sebutkan tentang benda-benda langit, matahari dan rembulan, dan berkaitan dengan perubahan silih bergantinya siang dan malam dan juga perubahan waktu. Allah berfirman setelah itu ayat 38, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan itu adalah ketetapan Allah yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Takdir itu kekuasaan Allah yang Al-Aziz, yang Maha perkasa dan Maha mengetahui. Dalam bahasa Arab, tajri diambil dari jaryu. Al-jaryu itu al-masyu bisyiddah, jalan dengan cepat. Hampir seperti lari. Kalau kita mengatakan al-masyu jalan biasa, tapi al-jaryu ijri berarti maksudnya lebih cepat sampai mendekati lari. Disebut dengan al-jaryu. Di sini Allah mentakbir wasyamsu tajri, matahari mengalir ya. Bergerak ya, mengalir. Ya, apalagi disebut dalam nanti ayat selanjutnya fi falakin yasbahun, seperti berenang di falak. Itu matahari berjalan dengan cepat. Ini menunjukkan matahari tidak diam, tapi dia bergerak. Dia bergerak mengitari sesuatu. Ya, makanya Allah menggunakan lafal tajri. Bergerak mengitari sesuatu, dan gerakannya tentu sangat cepat, apalagi matahari yang sangat besar seperti itu ya. Tentu wallahu alam sebesarnya seperti apa, tapi demikianlah sebagian pakar-pakar astronom mengatakan bahwasanya matahari sangat besar, entah berapa kali lipat daripada bumi ya. Kemudian jaraknya jauh dari bumi sekitar 150 juta kilometer, itu perkataan mereka. Wallahu alam akan kebenarannya ya. Tetapi Allah menyebutkan bahwasanya matahari bergerak ya di mustaqarril laha, menuju kepada tempat istiqrarnya. Nah, istiqrarnya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tajri di mustaqarril laha, maksudnya mustaqar zamani, yaitu berkaitan dengan waktu. Yaitu bahwasanya matahari akan terus mengalir tidak berhenti sampai waktunya dia berhenti, yaitu ketika hari kiamat kelak. Ini tafsiran sebagian ulama. Li mustaqarril laha ay mustaqar zamani. Tempat istiqrar itu kan tempat menetap kalau bahasa Arab ya. Sampai dia berhenti pada waktunya, dan itu ketika hari kiamat kelak ya. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar." Dan Allah menundukkan mengatur bagi kalian syamsa wal qamar da'ibain, matahari dan bulan, terus tidak pernah berhenti. Da'ibain itu terus menerus seperti itu. Kapan berhenti? Nanti pada hari kiamat baru berhenti tugas mereka. Ya, ketika idza syamsu kuwirat, ketika matahari sinarnya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jumi'a syamsu wal qamar, matahari digabungkan dengan rembulan. Tapi ini makna pertama, limustaqarril laha, maksudnya matahari akan terus mengalir tidak berhenti. Dan kalau kita baca perkataan ahli astronomi mengatakan matahari sudah tercipta entah berapa miliar tahun yang lalu, ya Allah alam ya. Dan semenjak itu dia sudah berjalan sampai dia berhenti pada hari kiamat kelak. Siapa yang bisa mengatur ini semua? Kemudian bayangkan kalau benar perkataan mereka ahli-ahli astronom ini yang mengatakan jaraknya 150 juta tahun. Bagaimana panas matahari bisa konstan sampai ke bumi dengan jarak sekian? Betapa energi yang keluar bisa sampai 150 juta tahun, 150 juta kilometer ya, sampai ke sini dengan energi yang konstan. Dan bagaimana energi matahari tidak habis-habis sejak miliaran tahun yang lalu ya, tidak habis-habis. Siapa yang bisa bikin ini semua? Siapa yang bisa nyalain? Jangan usah nyalain api terus-menerus, kita nggak mampu dunia ini. Bahan bakar habislah, apalah. Ini bayangkan ya, matahari 150 juta kilometer, cahayanya panas, sinarnya sampai ke bumi dengan konstan dan stabil ya. Seandainya matahari maju sedikit, tentu bumi akan terbakar, akan rusak atmosfer dan yang lainnya. Kalau matahari mundur, bisa jadi bumi akan menjadi dingin dan manusia tidak bisa hidup di atasnya. Dan ini kenikmatan matahari luar biasa, berkaitan dengan banyak kejadian dalam atas muka bumi ini. Berkaitan dengan orang bekerja, melihat cahaya, ya, bisa juga sumber energi
listrik dengan matahari, berkaitan dengan kehidupan hewan-hewan, berkaitan kehidupan tumbuhan, kapan berbunga, kapan musim semi, banyak berkaitan dengan matahari. Ya. Kalau tidak ada matahari maka rusak semua kehidupan di alam semesta ini. Ya, makanya saking hebatnya matahari, banyak orang nyembah matahari. Banyak orang nyembah matahari. Maka datanglah Al-Quran, syariat Islam menjelaskan matahari bukan Tuhan, dia diatur. Ya, dia diatur, makanya dijelaskan dia berjalan sesuai dengan aturannya, fi falakin yasbahun. Karena banyak orang mengagungkan matahari, bahkan menyembah matahari. Mungkin sampai sekarang masih ada yang menyembah matahari. Ya. Kenapa? Saking banyak manfaat yang manusia dapatkan dari matahari. Ini semua diatur. Sampai kapan? Limustaqarrillah, sampai waktunya yang Allah tentukan, yaitu hari kiamat kelak. Ini pendapat. Pendapat yang mengatakan tajri limustaqarrillah, maksudnya adalah ada satu tempat, ya, dia sujud di bawah arsy matahari tersebut, lalu minta izin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh dia melanjutkan perjalanannya seperti biasa sampai ada saatnya Allah menyuruh dia terbit dari arah terbenamnya, dari maghrib, dari barat. Ya, disebut mustaqar di situ karena dalam hadis Rasulullah SAW itu membacakan ayat ini. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bahwasanya matahari berjalan dengan cepat li mustaqarrin laha, menuju ke tempat istiqrarnya. Ya, tetapi tentunya ini hal yang kita sulit untuk kita pahami dengan logika kita, karena hal yang gaib kita enggak tahu bagaimana caranya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya matahari sujud. Tentu ini juga di luar nalar kita. Ya, kita tahu sujud, ya yang punya kaki, yang punya tangan sujud, ya tinggal taruh kepala di tanah, itu namanya sujud. Tapi matahari sujud tanpa tangan, tanpa kaki, bagaimana? Allah alam bisawab. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat 11 bintang, rembulan, matahari sujud padaku. Bagaimana? Allah alam, kita enggak tahu. Ya, kalau manusia kita bisa bayangkan sujudnya tinggal turun, dahi letakkan di tanah, selesai sujud. Tapi matahari yang bergerak, tidak ada dataran yang buat dia harus berhenti di situ. Kemudian sambil bergerak terus dia bagaimana sujudnya, bagaimana minta izinnya, ini perkara yang gaib, hanya Allah yang tahu. Allah alam bisawab. Kalau datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan. Adapun menganalogikan dengan apa yang kita lihat, maka tentu tidak tepat. Ya. Kata Allah, dzalika taqdirul azizil alim. Ini semua karena takdir, yaitu karena ketetapan, ya. Allah yang mentakdirkan semua, Allah yang mengatur semuanya. Al-Azizil Alim, yang Maha Perkasa dan Maha Berilmu. Artinya yang bisa melakukan ini memiliki dua sifat utama. Maha Perkasa, dalam hebat, gimana bisa ngatur benda sebesar ini. Yang jaraknya kata konon 150 juta kilometer. Al-Alim, yang Maha Berilmu, karena ini matahari ini berkaitan dengan banyak kemaslahatan di atas muka bumi. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah dengan begitu detailnya, ya, makhluk-makhluk yang butuh matahari, kemudian waktunya bagaimana, semuanya luar biasa. Bagaimana cahaya matahari berkaitan dengan kehidupan manusia, dengan kehidupan tumbuhan, dengan kehidupan hewan, suhunya sekian, kemudian ini tidak ada yang bisa bikin seperti ini kecuali yang Al-Aziz, bukan hanya maha hebat, tapi dia juga Al-Alim, maha berilmu. Ilmu tentang matahari, ilmu tentang berbagai macam kehidupan makhluk di bumi ini, yang kemaslahatan makhluk-makhluk ini berkaitan dengan matahari tersebut. Ya, mungkin ya, orang bisa melakukan demikian. Ini hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Makanya Allah mengatakan, dengan merenungkan tentang matahari, maka kita tahu Allah Al-Aziz dan Al-Alim, maha perkasa dan juga maha Al-Alim, yaitu maha berilmu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Al-urjun, al-idhiq, al-urjunul qadim, tandan yang tua. Jadi kalau kita korma, ya. Ini pohon korma. Ya. Nanti di sini ada apa namanya, al-idhiq. Al-idhiq itu
tangkai ini. Nah, di sini kemudian buah korma banyak. Ya. Ini buah korma ya. Korma tua, balagh merah ya. Nah ini namanya al-idhq, ini namanya urjun. Dia bengkok begini, kalau sudah semakin banyak korma, semakin tua dia namanya al-urjun. Dahannya. Nah kalau kita lihat dari samping, ya, bentuknya seperti ini, seperti kaus, yaitu seperti busur panah, ya, dalam kurung seperti bulan sabit. Nah, itu namanya ini tangkai begini kan banyak kalau buah korma. Nanti sini lagi, nah, sini buah-buahnya banyak, terus sini juga buah-buahnya banyak. Itu namanya al-idhq atau al-urjun ya. Mudah-mudahan bagus. Baik, nah itu namanya al-urjun. Dilanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wal qamara qaddarnahu manazil. Kami mentakdirkan bagi qamar manazil. Manazil itu manzil, jamak dari manzil, manazil. Jadi al-qamar yaitu rembulan, bagi pakar astronom ya, saya tadi mencoba untuk memahami ya. Jadi rembulan itu setiap hari dia di langit berubah tempatnya. Ada yang mengatakan 13 derajat berubah ya. Setiap hari sampai 28 tempat. Jadi kalau kita bayangkan langit kan ada peta bintang begitu banyak. Bintang ini. Pakar astronomi tahu, ini bintang namanya, bintangnya. Dalam bahasa Arab juga mereka punya nama-nama sendiri. Nah, misalnya bintang bertaburan. Bintang ini secara apa namanya? Secara global menetap bentuknya seperti itu ya. Kemudian bergerak ya. Nah, rembulan dia berbeda-beda. Hari pertama terbit dia terbit di daerah bintang sini. Kemudian dia berjalan. Berikutnya kalau tidak salah 13 derajat dia berubah lagi ke daerah berikutnya. Jadi setiap hari posisi rembulan itu berbeda dibandingkan dengan bintang-bintang tersebut. Yang kita sebut gampangannya background ya. Kalau kita gampangannya begini. Ya. Jadi misalnya gampangannya misalnya ini bintang-bintang, ada bintang bentuk Scorpio lah, bentuk apalah misalnya. Kan bintang-bintang itu banyak. Ya. Ini anggap saja latar belakang ya, yang tidak berubah. Nah, rembulan itu dia berubah-berubah. Misalnya hari pertama dia muncul di sini ya. Nanti hari kedua entah dia muncul misalnya di sini. Nanti hari ketiga muncul kemana lagi ya? Apa di mana saya kurang tahu, tapi intinya dia ada manazil. Ini namanya manzil tempat terbitnya. Kemudian ini manzil kedua, manzil hari kedua. Kemudian nanti manzil ketiga. Ya. Manzil jamaknya manazil ya. Al-manazil disebut dengan al-manazil, jamak dari manzil. Nah, jumlah manzil-manzil ini jumlahnya ada 28. 28 manzil. Jadi terbitnya rembulan dibandingkan dengan background tersebut berubah-ubah. Hari pertama mungkin hari kedua. Mereka gambarkan ya, cuma saya tidak paham nama-nama rembulan. Mereka bilang hari pertama dia akan muncul di antara bintang ini dengan bintang ini. Hari kedua dia akan muncul di antara gugusan bintang ini dan seterusnya sampai ke 28. Nah, 29 dia disebut dengan muhaq atau istitar, dia hilang ya. Hari ke-29 dan hari 30 ya. Setiap hari berubah tempat. Setiap hari berubah manzil. Nah, hari ke-29 atau 30 tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Nah, hari pertama dia muncul seperti bulan sabit ya. Hari pertama seperti al-urjun al-qadim. Al-urjun al-qadim seperti dalam Al-Qur'an ya, seperti bulan sabit.
Mungkin tipis ya, mungkin tipis begini. Setelah itu bertambah sampai kemudian menjadi misalnya bulan purnama. Bertambah beginilah. Bertambah tipis. Setelah itu dia bertambah tebal misalnya. Saya juga nggak begitu hafal bentuk-bentuk rembulan ya. Jelas rembulan itu indah. Kemudian semakin besar lagi misalnya sampai bulan purnama. Setelah bulan purnama, kemudian berkurang sampai kembali lagi. Disebut al-urjun al-qadim. Allah mengatakan wal qamara qaddarnahu manazil, dan rembulan kami tentukan manazil seperti ini hatta ada, sampai dia kembali kar urjunil qadim, dia kembali seperti ini. Ketika Allah mengatakan dia kembali berarti awalnya seperti itu. Kata Allah hatta ada ini kembali artinya. Allah hanya menyebutkan bentuk akhirnya seperti bulan sabit. Berarti bentuk awalnya juga sama karena kata Allah kembali. Berarti bentuk awal dan bentuk akhir sama. Kembali ini menunjukkan bentuk akhir dan bentuk akhir sama dengan bentuk awal, yaitu al-urjun al-qadim. Ya, al-urjun al-qadim. Nah, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, lokasi-lokasi manzil daripada rembulan ini diperlukan oleh orang Arab dahulu. Sehingga mereka, pertama rembulan tentunya penting dalam penanggalan mereka. Makanya Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepada engkau tentang ahillah, tentang hilal-hilal. Katakanlah itu adalah mawaqitu lin-nasi wal hajj, tempat waktu-waktu bagi manusia dan juga untuk pelaksanaan haji. Jadi hilal-hilal sangat penting. Dan kenapa orang-orang Arab dahulu mereka menggunakan bulan hijriyah? Karena kalau matahari sulit, hanya pakar astronomi yang pandai hisab yang bisa tahu. Kalau rembulan mereka lihat tinggal muncul, berjalan tiap hari, berubah lokasi terbitnya, kemudian menjadi bulan purnama, kemudian berkurang lagi sampai habis. Ya. Nah, dengan melihat hilal muncul, kemudian mereka kalau lihat rembulan, rembulan ini terletak pada, misalnya mereka lihat rembulan ini terletak di bintang ini. Nah, ini berarti tanggal sekian. Mereka udah tahu. Mereka udah tahu tanggal berapa, misalnya rembulannya di sini misalnya, terbitnya di sini misalnya. Mereka tahu ini bintang apa. Nah, kalau rembulan sudah di sini, berarti tanggal sekian. Meskipun mereka lupa hari. Mereka tahu, ini tanggal sekian dari bulan. Tanggal 15 kayak, tanggal 24 kayak, mereka udah tahu. Mereka udah tahu. Kalau ternyata sudah tidak kelihatan, berarti tanggal 29 atau tanggal 30. Mereka sudah tahu. Dan ini pentingnya orang Arab dahulu, mereka mungkin berkaitan dengan musim-musim juga. Kalau mereka tahu rembulan pada bulan ini, letaknya di sini, berarti menunjukkan ini. Mereka tahu. Jadi kalau misalnya bulan Dzulqa'dah, mereka tahu, rembulannya posisi ini, berarti musim ini. Mereka tahu. Itu dulu kebiasaan orang-orang Arab dahulu, mereka menggunakan rembulan. Makanya Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Dialah Allah telah menjadikan matahari dhiya'an, sinar ya, wal qamara nura, dan rembulan sebagai cahaya, wa qaddarahu manazil, dan rembulan ditakdirkan menjadi manzil-manzil, lita'lamu 'adada as-sinin, agar kalian mengetahui jumlah-jumlah hitungan tahun, wal hisab, dan juga untuk hisab. Sebagaimana saya sering sampaikan bahwasanya aturan matahari rembulan tidak pernah berubah. Fungsinya di antaranya apa? Di antaranya bahwasanya dengan tidak berubah itu maka bisa ada hisab, bisa ada perhitungan, bisa ada ilmu astronomi. Karena kalau berubah-berubah tidak teratur, rembulan berubah memang manazil tapi teratur tiap bulan begitu. Matahari juga setahun ada perubahan, setiap 13 hari atau berapa ada perubahan, dan itu teratur seperti itu sejak miliaran tahun yang lalu. Dengan begitu Allah mengilhamkan kepada manusia untuk punya ilmu tentang ilmu hisab. Berkaitan dengan musim, berkaitan dengan tanaman, berkaitan dengan panen dan yang lainnya ya. Lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Itu ilmu yang Allah ilhamkan kepada manusia. Dan ini pertama faedahnya. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya rembulan dan matahari adalah makhluk. Ya. Las tasjudu lisyamsi wala lil qamar, wasjudu lilladzi khalaqahunna. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lilladzi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Ya. Buktinya mereka tidak bisa apa-apa
Sehingga mereka diatur. Kalau mereka adalah Tuhan apalagi tentu mengatur. Mereka tidak mengatur, mereka diatur. Maka tidak pantas kemudian matahari dan rembulan disembah sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia. Taib, ini tadi wal qamara qaddarnahu manazil, kami takdirkan bagi rembulan ada manazil ya. Yang setiap manzil tersebut ada perubahan cahaya ya. Semakin dari tipis kemudian berubah, bertambah, kemudian bertambah, dan demikianlah ini mengingatkan kita kepada kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini mengingatkan perubahan rembulan dari sangat halus kemudian semakin tebal sampai purnama, kemudian berkurang lagi sampai habis, mengingatkan kita terhadap kondisi manusia. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, dari air mani yang sangat hina, tidak bisa apa-apa. Mimma indafiq, dari air mani yang terpancarkan. Mimma immahin, dari air yang hina. Kemudian keluar dalam kondisi lemah, tidak bisa apa-apa. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Seperti rembulan, tadinya sinarnya sedikit kemudian berkembang. Setelah Allah menjadikan setelah kelemahan tersebut Allah berikan kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah puncak kekuatan, umur 35 atau berapa, Allah mulai menjadikan kelemahan, bahkan tua. Ini semua mengingat kita bahwasanya kita ada waktunya, ya ada waktunya. Sekarang mungkin di puncak-puncak kekuatan lemah kita mulai lemah ya. Kata orang kalau sudah mulai 40 tahun ke atas, penyakit-penyakit yang dulu tersembunyi mulai muncul. Mulai sering pusing, mulai kolesterol, mulai asam urat, mulai gula dan lain-lain ya. Ya, maka seorang ketika sudah mencapai usia 40 tahun, sudah saatnya dia berhenti main-main ya. Dia akan menuju ke titik lemah. Ya. Sudah cukup kalau kita main-main sampai umur 40, bercanda sana, bercanda sini. Saatnya kita fokus ibadah. Kita sudah mulai siap terjungkal jatuh ke bawah, entah kapan kita sampai pada titik game over ya. Oleh karenanya seorang berusaha mawas diri, tahu diri, sadar diri, terutama ketika usianya sudah 40 tahun. Ya meskipun banyak orang yang meninggal sebelum 40 tahun. Tapi maksud saya kalau kita sudah diberi umur sudah sampai 40 tahun, maka kita waspada. Waktu kita untuk menanam untuk tinggal sedikit. Tidak banyak, sementara yang kita hadapi di akhirat kelak waktu yang sangat panjang, yang tidak terhingga. Yang semua waktu yang tidak terhingga tersebut, kebahagiaan atau kesengsaraan, semua dibangun di atas apa yang kita tanam di dunia ini yang waktunya sangat singkat. Ketika Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya kondisi rembulan yang berubah dari lemah, kemudian sempurna, purnama, kemudian turun lagi, kemudian hilang. Hilang pada malam 29, malam 30 hilang. Sama seperti manusia ya. Maka jangan seorang merasa dirinya selalu sebagai purnama ya. Ada saatnya dia menjadi bulan sabit kemudian akan sirna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, tidak mungkin matahari mendapati bulan. Kemudian walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam juga mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing mengalir pada garis edarnya. Matahari pada garis edarnya, orbitnya, rembulan pada orbitnya. Tidak akan pernah saling bertemu. Ini makna dari ayat ini secara global demikian. Tidak mungkin matahari terbit jam 9 malam, enggak mungkin. Enggak mungkin juga malam tiba-tiba jam 8 pagi sudah malam, enggak mungkin. Ya, kalau waktunya pagi, waktunya malam. Demikian. Tidak akan bergabung. Tidak akan bergabung. Kalau sudah terjadi matahari terbit tidak pada waktunya, rembulan terbit tidak pada waktunya, berarti sudah rusak nizam aturan alam semesta ini. Berarti hari kiamat. Ya. Selama belum hari kiamat, maka la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Tidak pantas bagi matahari, kan dia tunduk kepada perintah Tuhan. Tidak mungkin, kata Tuhan, enggak mungkin. Dia tunduk pada perintah Allah. Tidak mungkin dia mengejar rembulan, ya, tidak mungkin. Kecuali hari kiamat. Kalau hari kiamat kata Allah, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Matahari rembulan digabungkan. Sementara belum hari kiamat, maka tidak ada ceritanya seperti itu. Ya, masing-masing pada waktunya. Tidak mungkin malam tiba pada sebelum waktunya. Wala lailu sabiqun nahar, tidak mungkin malam
tiba sebelum waktunya. La syamsu yanbaghi an tudrikal qamar, dan tidak mungkin siang terbit pada sebelum waktunya. Sampai jam 12 malam sekarang terbit matahari berarti ada perubahan. Berarti ada sesuatu, berarti nizamul kaun, aturan alam semesta sedang dirubah oleh Sang Pencipta, dan itu menjelang hari kiamat atau pas hari kiamat. Taib, Allah berfirman, wa kullun fi falakin yasbahun, dan masing-masing fi falak, mengalir fi falak. Falak itu sesuatu yang mustadir. Dalam bahasa Arab falak itu menunjukkan bulat, ya. Menunjukkan apa? Bulat, ya. Oleh karenanya dari sisi bahasa menunjukkan bahwasanya orbit atau garis edar matahari rembulan itu membulat. Dia membulat. Entah dia putar apa, pokoknya dia membulat. Semuanya bergerak. Matahari bergerak, rembulan bergerak. Karena Allah mengatakan wa kullun fi falak. Masing-masing di falak. Falak itu garis orbit, dan dia dikatakan orbit maksudnya dia membulat, karena falak secara bahasa Arab artinya membulat. Ya, dia bukan jalan lurus gitu, enggak kembali, dia membulat, mutar kembali. Dan ini menunjukkan matahari bergerak, rembulan juga bergerak. Kemudian juga bantahan dari sebagian orang yang mengatakan bahwasanya aflak, seperti perkataan sebagian falasifah yang mengatakan bahwasanya samawatu sab'a, langit yang 7 adalah aflak as-sab'ah. Langit yang 7 adalah planet-planet yang 7. Kemudian setelah itu arsy, kata mereka arsy juga falak. Sebelumnya kursi falak, arsy juga falak, ya. Ini pendapat yang keliru, dibantah oleh Al-Alusi. Dia mengatakan karena falak itu bukan planet. Falak itu garis orbit. Matahari adalah benda yang fi falak. Dia bukan falak. Ya mungkin secara bahasa itu aflak, tapi dia sedang dalam Al-Quran disebutkan dia sedang beredar di suatu falak. Itu suatu semacam bunderan yang kita enggak melihat. Ya. Mungkin kalau di ini ada garis-garis yang kita enggak lihat, tapi itu ada energi yang membuat dia berputar di pada tempat tersebut. Sama seperti rembulan. Adapun sebagian falasifah mengatakan samawatu sab'a, langit yang sab'a samawat, langit yang 7 itulah 7 falak. Bilang tidak, beda. Ya, langit beda dengan falak. Falak garis orbit, orbit. Dan juga bantahan yang mengatakan bahwasanya pendapat yang mengatakan matahari tetap semua berputar mengelilingi matahari, matahari tetap tidak bergerak, ini juga salah, karena Allah mengatakan fi falak, matahari kullun fi falakin yasbahun. Matahari berenang, gampangannya yasbah, mengalir dengan cepat di garis orbit tersebut. Dia sedang mengalir mengitari sesuatu, ya, fi falak, ya. Matahari juga bergerak. Dan firman Allah yasbahun bukan dia tidak seperti di atas dataran kemudian, tapi dia yasbah, orang kalau namanya berenang seperti apa? Seperti air, dia berenang seperti air, seperti ngapung gitu, ya, seperti ngapung. Bukan ada suatu benda rel kereta kemudian dia muter di rel kereta tersebut. Tidak, ya. Energi Allah yang Allah membuat dia bergerak tanpa ada rel kereta, tanpa ada tumpuan, ya. Seperti orang yang berenang, ya. Yasbah, makanya Allah menggunakan kata yasbahun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Allah menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah pada yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Kalau berbicara tentang bumi, tadi sebelumnya Allah bicara tentang bumi, tentang Allah ciptakan berpasang-pasangan, Allah tumbuhkan tumbuhan dan macam-macam. Setelah itu Allah sebutkan tentang matahari, rembulan, pergantian siang dan malam, masing-masing pada orbitnya. Sekarang Allah sebutkan bagaimana Allah menundukkan laut, itu suatu nikmat. Bahwasanya laut itu Allah atur gerakannya, ya. Ombaknya sebesar apa, aturannya semua di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa ayatul lahum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka, maksudnya ini kita bilang Yasin adalah surat Makkiyah, yaitu bagi orang-orang musyrikin agar mereka berfikir bahwasanya ada Tuhan yang mengatur mereka, yang harus mereka sembah. Anna hamalna dzurriyyatahum, kami telah mengangkut, ya. Kami mengangkut keturunan mereka fil fulkil mashhun, dalam bahtera yang penuh muatan. Fil fulkil mashhun. Perhatikan sini.
Allah mengatakan ini saya sudah pernah bahas juga ya, tapi saya ulangi aja. Hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami angkut dzurriyyatahum. Dzurriyyah ini asalnya maknanya adalah keturunan. Asalnya adalah maknanya keturunan. Tapi dalam ayat ini Allah berbicara tentang nenek moyang. Perhatikan ayat ini, Allah sedang berbicara, wahai orang-orang musyrikin Arab, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah memikul nenek moyang kalian. Ini artinya nenek moyang. Karena enggak mungkin diartikan dengan keturunan, aturan mereka belum muncul. Allah sedang mengingatkan tentang nikmat masa lalu. Kalian tahu bahwa nenek moyang kalian Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan anak keturunannya, dan kalian orang-orang Arab dari keturunan Sam bin Nuh. Dulu nenek moyang kalian kami selamatkan fil fulkil mashhun, di di kapal yang penuh. Kapal yang berisi, yang penuh berisi. Artinya padahal kapal tersebut sangat sederhana. Kata Allah, hamalna ala dzati alwahin wa dusur. Tajri bi ayunina jazaa liman kana kufir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kapal Nabi Nuh tersebut kami jadikan dengan apa? Dzati alwahin wa dusur, cuma papan-papan dan paku. Jadi kapal sederhana. Padahal ombak yang dilewati oleh kapal Nabi Nuh itu sangat besar. Ya. Wa hiya tajri bihim. Ya. Seperti fijibal, seperti tinggi seperti gunung. Ya. Kajibal seperti ombaknya tinggi seperti gunung, ya. Artinya ternyata ombak seperti gunung tersebut, ya. Fi maujin kaljibal, seperti ombak seperti gunung, tapi kapal yang sederhana tersebut selamat. Kenapa? Karena Allah yang menyelamatkan mereka. Bukan karena nahkoda yang pintar, nahkodanya mungkin baru pertama kali naik, mungkin enggak ada nahkodanya juga malah. Ya, enggak ada yang nyetir, enggak punya pengalaman nyetir kapal. Ketika itu baru pertama kali, ada yang mengatakan itu kapal pertama, ya Allah alam bisawab. Tapi intinya yang selamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kapal yang sederhana, ya. Karena Nabi Nuh mengatakan bismillahi majriha wa mursaha. Bismillah berjalan, kapal itu berjalan, ombak yang sangat besar. Wa huwa yatajri bihim fi maujin kaljibal, berjalan seperti ombak yang seperti gunung. Tetapi ternyata selamat. Siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Padahal kapalnya penuh. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya Allah yang mengatur kapal. Allah yang mengatur lautan, menundukkan lautan. Dan Allah pilih-pilih. Ada yang Allah selamatkan dan Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan, ya. Makanya setelah itu Allah berfirman, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ya. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, jadi dzurriyyah dalam bahasa Arab, dan ini pendapat yang kuat, ya. Ada yang mengatakan dzurriyyah sini maksudnya hum di sini jins, tapi saya lebih condong pendapat sebagian ulama bahwasanya dzurriyyah terkadang maknanya adalah keturunan, sebagian yang masyhur terkadang maknanya adalah nenek moyang yang di atas, ya. Oleh karenanya sebagian ulama ketika menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim, dalam surat At-Tur, bahwasanya orang beriman dan diikuti oleh dzurriyyah mereka, keturunan mereka. Ada yang mengatakan termasuk orang tua. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan mengumpulkan mereka bersama dzurriyyah mereka. Sehingga ini dalil bahwasanya terkadang orang tua bisa beri manfaat kepada anak sehingga anak yang tadinya level bawah bisa naik di surga selevel dengan orang tua, dan sebaliknya. Anak juga bisa menjadikan orang tua naik level, dan dua-duanya ada dalilnya, ya. Anak punya pengaruh terhadap orang tua punya pengaruh terhadap anak. Dan dzurriyyah dalam ayat tersebut dalam surat Tur bisa diartikan anak-anak yang menyusul orang tuanya yang soleh sehingga anak-anak derajatnya naik, atau dzurriyyah maknanya adalah orang tua yang di mana anak-anak mereka lebih soleh sehingga kemudian orang tua naik derajat gara-gara anak mereka. Ini semangat bagi kita. Kalau kita memang pas-pasan, jangan lupa anak-anak kita didik yang sebaik-baiknya. Dan kita juga berusaha untuk menjadi yang terbaik mumpung Allah masih memberikan nafas bagi kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera tersebut. Ya, jadi Allah sebutkan bahwasanya akan ada kapal-kapal yang lain yang seperti kapal Nabi Nuh. Mimithlihi, yaitu sama-sama Allah tundukkan lautan sehingga kemudian kapal yang penuh berisi berat tersebut bisa berjalan di atas laut, dan ini suatu hal yang menakjubkan. Kalau tidak ada kapal maka orang tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang daratan satu ke daratan yang lain. Di antara yang mudah adalah dengan kapal bisa mengangkut barang yang banyak. Pesawat terbang bisa, cuma terbatas. Dengan kapal bisa sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, dan bisa memikul barang yang sangat-sangat banyak. Kata Allah, wa in nasha' nugrikuhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Kalau kami berkehendak kami akan buat mereka tenggelam. Jadi yang membuat mereka selamat adalah Allah. Yang buat lautan bisa menahan kapal adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan kita peringatan kalau kita pernah diselamatkan, kita ingat atas nikmat Allah. Karena Allah menyuruh kita ingat betapa sering kita mungkin mau binasa, mau hancur. Allah selamatkan kita dengan sebab apapun. Jangan kita bersandar kepada sebab, tapi kita bersandar kepada yang mendatangkan sebab tersebut. Banyak kejadian kita mungkin kita hampir mati, enggak jadi mati. Hampir hancur, enggak jadi hancur. Hampir seperti ini. Walau nasya, kata wa inna sya' nugrikuhum, kata Allah, kalau kami berkeinginan kami akan tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum, maka tidak ada yang minta tolong. Tenggelam, selesai, mati semua. Walahum yunqadhun, dan tidak ada dan mereka tidak diselamatkan. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat dari kami. Ya, kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami. Wa mata'an ila hin, dan untuk memberikan mereka kesenangan hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Kami selamatkan mereka, mereka tidak jadi tenggelam, tapi apakah mereka akan selamat selama-lamanya? Kata Allah, benar, itu rahmatan minna, kami selamatkan mereka karena rahmat dari kami. Tapi ingat, wa mata'an ila hin, kemudian mereka bersenang-senang sampai pada waktunya. Kehidupan itu ada ujungnya. Anda sekaya apapun, Anda sehat apapun, sebugar apapun, akan ada waktunya Anda jadi peot, menjadi siap. Mau cantik apapun akan pudar kecantikan tersebut. Ada waktunya dan akan meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan ilahin, mereka diberi kesenangan sampai sewaktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, dan ini dalil ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersenang-senang diberi nikmat oleh Allah, tapi ingat ada waktunya, tidak selama-lamanya demikian. Kemudian yang kedua, di antaranya kita berusaha untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah bukan hanya yang sekedar di depan kita saja, bahkan kita diselamatkan oleh Allah. Itu juga nikmat yang harus kita ingat-ingat. Ya, ingat-ingat agar kita tidak lupa kita pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Uwais Al-Qarani ketika dia berdoa untuk disembuhkan dari penyakit baros, dia minta disisakan sedikit di pusarnya agar dia ingat bahwasanya dia dulu pernah seperti itu berpenyakit, kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongnya, ya. Allah menolongnya, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyisakan sisa dari penyakit tersebut agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.